malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa YBS pada malam hari ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu bersama-sama dengan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan sucikan, Tuhan layakkan kami, dan Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami supaya tidak menjadi penghalang antara kami dengan Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu sedikit demi sedikit. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus merubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus merubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus merubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus merubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian,
Bersyukur pada hari ini kita dapat kembali ke dalam persekutuan doa kita. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami dapat kembali ke dalam persekutuan kami. Dimanapun kami berada, tapi kalau izinkan kami itu dapat hadir di ruangan ini, di YouTube ini ya Tuhan, streaming ini, sehingga kami dapat melaksanakan persekutuan kami. Jika sebentar Tuhan firman-Mu akan diberitakan, kiranya tolong kami dapat fokus menikmati ya Tuhan, perjumpaan pribadi dengan-Mu. Biar kiranya Kau yang tolong juga hamba-Mu, sehingga apa yang Kamu sampaikan sungguh berasal dari perkataan-Mu saja ya Tuhan, berasal dari hati-Mu, keinginan hati-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan membawakan satu tema yang mungkin jarang dibawakan begitu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai disiplin rohani Bapak Ibu. Ya mungkin waktu kita dengar kata disiplin ini agak mengerikan. Kita ingatnya kalau disiplin mungkin kayak di sekolah begitu ya. Kalau ada murid yang nakal di disiplin begitu ya, dikasih hukuman, ada sanksi begitu. Kalau disiplin itu berarti kita nggak telat, kita nggak asal-asalan dalam belajar gitu ya, kalau murid-murid di sekolah begitu. Atau mungkin kalau kita dengar kata disiplin, kita ingatnya kayak orang-orang yang mungkin di asrama militer begitu ya, atau polisi. Wah, dipaksa untuk disiplin, bangunnya pagi jam berapa, kegiatannya begini, jam sekian begitu ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Tapi pada hari ini saya mau mengatakan disiplin rohani bukan bicara soal begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi disiplin rohani adalah bagaimana kita dengan secara sadar, intensional Bapak Ibu Saudara, mengupayakan supaya kita melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi ini harus intensional Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar ya sesekali gitu ya. Ini membuat kita dekat dengan Tuhan. Mungkin agak bingung ya. Emang ada Alkitab bilang begitu gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Ini ayatnya pendek, saya akan bacakan ya Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini kita melihat ada dua kontras gitu ya. Ada yang dikatakan latihan badani, dan ada yang dikatakan latihan yang ibadah begitu. Mungkin kita agak bingung gitu ya. Ini apa hubungannya? Kenapa kok tiba-tiba Paulus bicara begini sama Timotius? Nah Bapak Ibu Saudara, pada saat itu jemaat di Efesus yang dilayani oleh Timotius ya, di Efesus itu lagi marak-maraknya pengajaran sesat Bapak Ibu Saudara. Marak-maraknya pengajaran sesat, marak-maraknya godaan berdosa dan sebagainya, lagi parah-parahnya Bapak Ibu. Ada banyak pengajar sesat di dalam, dan Timotius Bapak Ibu Saudara itu dinasihatkan Paulus, bahkan bisa dikatakan diminta oleh Paulus untuk menghadapi para pengajar sesat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi pengajaran sesat, Paulus mengajarkan satu hal yang penting Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi pengajaran sesat ya, menggoda untuk berdosa, kadang-kadang di dunia sekarang juga ada banyak pengajaran sesat, ada banyak godaan-godaan dosa gitu ya. Bagaimana cara kita menghadapinya? Paulus kasih satu hal yang baik Bapak Ibu. Kita bukan diminta untuk tangkap semua pengajaran sesat terus kita penjarain gitu ya. Atau mungkin kalau pengajar-pengajar sesatnya nanti kita bully, kita nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Paulus gak mengajar seperti itu. Tapi yang Paulus ajarkan untuk kita menghadapi pengajar sesat, caranya sederhana Bapak Ibu Saudara. Adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah inilah yang diajarkan di ayat yang ke-7 dan 8 Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak jatuh pada pengajaran sesat, katanya kepada tahayul begitu ya. Atau kepada dosa-dosa gitu ya. Apa yang diajarkan dalam tahayul itu, semua keberdosan-keberdosan yang ada di sekitar kita, godaan-godaan, supaya kita tidak jatuh Bapak Ibu Saudara. Caranya adalah dekatkan diri kita pada Tuhan. Ini sama seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kayak kemarin waktu COVID begitu ya. Bagaimana caranya supaya kita nggak ketularan COVID Bapak Ibu? Cara paling sederhananya, jauhi orang-orang yang kena COVID. Jangan kita berkerumun gitu ya. Orang-orang lagi COVID, lagi sakit, ada yang sakit kita datengin, maksudnya kita dekat-dekat gitu ya. Kita dekat-dekat, kita nggak jaga jarak dan sebagainya, ya pasti kita kena sakit Bapak Ibu Saudara.
Tapi ketika ada orang-orang yang sakit ya, jangan kita malah sengaja, deket-deket begitu ya. Kadang-kadang waktu COVID juga saya suka lihat begitu ya. Ini disuruh jaga jarak supaya nggak pada kena COVID. Tapi ada yang kalau ketemuan gitu ya, ibu-ibu, heboh gitu ya, lama nggak ketemu dipeluk juga gitu ya, ibu-ibu gitu kan. Dari mana gitu. Padahal kan harusnya jaga jarak begitu ya. Kemarin harusnya seperti itu gitu. Sekarang puji syukur kita dalam keadaan lebih baik Bapak Ibu ya. Tapi begitu Bapak Ibu Saudara. Cara paling benar adalah kita mendekatkan diri kita kepada hal yang lebih baik. Kalau ada godaan untuk berdosa, jangan kita dekati. Kalau ada pengajaran yang sesat, jangan justru kita malah dekati, penasaran begitu ya. Akhirnya jatuh juga Bapak Ibu. Nah, disinilah masalahnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bilang mendekatkan diri pada Tuhan itu gampang. Tapi bagaimana caranya begitu kan? Dan disinilah dikatakan latihlah dirimu beribadah, kata Paulus kepada Timotius. Dan disinilah kita mendasari Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita perlu disiplin rohani. Tubuh kita ini sekalipun sudah ditebus Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah ditebus, tapi kita punya kelemahan terhadap dosa. Kadang-kadang kita masih bisa jatuh Bapak Ibu Saudara. Kita nggak kebal sama dosa Bapak Ibu. Nah karena itu kita perlu disiplin rohani, supaya kita bisa Bapak Ibu Saudara, bisa supaya tidak jatuh ke dalam dosa begitu ya. Bisa tetap tahan, bisa tetap dekat dengan Tuhan. Disiplin rohani mungkin dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara tidak dijelaskan ya seperti apa. Dikatakan adalah beribadah gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, disiplin rohani itu bukan cuma bicara soal kita beribadah, maksudnya hari Minggu atau mungkin ikut persekutuan doa. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Disiplin rohani bicara mengenai tadi ya, segala hal yang kita lakukan dengan sengaja untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita mau baca ya, tulisan-tulisan para teolog Bapak Ibu yang bicara soal disiplin rohani, ada satu orang penulis, dia bilang begini. Dia mendaftarkan katanya, ada kurang lebih Bapak Ibu Saudara, 54 sampai 56 begitu, disiplin rohani yang bisa kita lakukan. Kalau kita lakukan sehari satu Bapak Ibu Saudara, itu satu bulan nggak habis. Masih sisa sekitar 26 begitu ya. Ada banyak disiplin rohani bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita sangat terbatas, kita cuma ingatnya baca Alkitab, baca firman Tuhan, berdoa, beribadah. Padahal ada banyak Bapak Ibu Saudara. Kalau mau didaftarkan, sabat pun satu disiplin rohani. Kita beristirahat begitu ya. Sabat, lalu makan. Tapi bukan makan sembarang makan Bapak Ibu Saudara. Begitu ya. Lalu bagaimana kita juga bisa diam dalam ketentraman begitu Bapak Ibu Saudara, itu disiplin rohani. Bukan sekedar diam kita meditasi seperti orang cari ilmu, bukan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diam merefleksikan begitu ya kehidupan kita di hadapan Tuhan gitu ya, itu sebuah disiplin rohani. Bahkan yang paling sederhana yang saya juga mau ajak kita lakukan Bapak Ibu Saudara ya dalam seminggu ini adalah mengucap syukur. Itu disiplin rohani yang paling sederhana Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita lupa. Nah, makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap kali kalau saya pimpin doa, saya berdoa begitu ya, saya pasti berkata atau saya pasti mengucapkan syukur. Karena kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita suka lupa mengucap syukur. Padahal sederhana Bapak Ibu. Dan saya rindu supaya seminggu ini Bapak Ibu Saudara, dari Jumat ini sampai ke Jumat depan, mari gitu, kita coba lakukan disiplin rohani ini. Kita lakukan disiplin rohani mengucap syukur Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita melakukan disiplin rohani ini? Sederhana. Setiap hari Bapak Ibu Saudara, coba daftarkan 3 hal yang Bapak Ibu Saudara paling syukuri di hari itu. Gak sulit Bapak Ibu Saudara. Hanya 3 hal yang kita syukuri gitu ya di hari itu. Misalkan pada hari ini saya bersyukur saya bisa datang ke tempat ini sampai dengan selamat. Saya bersyukur orang tua saya sehat. Saya bersyukur begitu. Waktu saya datang ke tempat ini juga saya bisa bertemu dengan rekan-rekan, dengan ya staff di STB begitu ya, saya rindu gitu. Saya bersyukur mereka semua sehat. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Tapi coba kita lakukan dalam seminggu ini setiap hari. Kita mengucap syukur kepada Tuhan begitu ya. Kita tuliskan gitu Bapak Ibu Saudara 3 hal ini. Mungkin kalau ya anak-anak muda gitu ya, nggak suka kalau nulisnya harus di buku gitu ya, di handphone boleh gitu ya. Kita tulis di notes kita. Kita coba untuk mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Kita mendisiplin diri kita
supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa bagaimana Tuhan baik. Itu akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, kita akan sadar bagaimana Tuhan begitu berkarya dalam kehidupan kita. Dengan mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat gitu ya, bagaimana itu Tuhan bukan sekadar berkarya, tapi Tuhan baik. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan luar biasa. Dengan mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, sederhana, hanya satu hal. Mungkin setiap pagi atau setiap malam kita bisa coba. Jadi Bapak Ibu Saudara, kira-kiranya begitu ya, hari demi hari kita belajar bagaimana kita mendisiplin diri kita, bukan cuma sekedar baca firman Tuhan, bukan cuma sekedar berdoa, bukan cuma sekedar kita datang ibadah kalau ada persekutuan, ada ibadah minggu, tapi coba kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam satu minggu ini. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara mau lanjut sendiri, silakan Bapak Ibu Saudara, baik juga. Kira-kiranya ketika kita mendisiplin diri kita Bapak Ibu, kita semakin dekat dengan Tuhan, seperti tema kita pada tahun ini ya, membangun keintiman dengan Kristus begitu. Kira-kiranya ketika kita semakin dekat dengan Tuhan juga, kita semakin kuat, semakin teguh beriman, kita dapat menjauhi dosa, menjauhi para pengajaran sesat. Kita semakin tahu apa yang benar dan salah Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami belajar mengenai kebenaran firman-Mu, bagaimana kami juga perlu mendisiplin diri kami ya Tuhan. Kami terkadang lemah, ada banyak hal yang dapat menggoda kami untuk jatuh ke dalam dosa. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang dapat menyesatkan kami ya Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu. Kami perlu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Tolong kami ketika seminggu ini kami mau mencoba melakukan disiplin rohani untuk mengucap syukur atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan hari demi hari. Tolong kami dapat melakukannya, dapat konsisten. Biar kiranya juga ketika kami mengucap syukur kami dapat melihat kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang mungkin seringkali kami tidak sadari ya Tuhan. Biar kiranya sungguh ya Tuhan, Kau yang pimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar juga kami akan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang sudah masuk ya Tuhan. Biar kiranya Kau yang menjawab semua pokok doa yang kami naikkan sesuai dengan kemurahan hati-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Kita bersyukur kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh terus hidup di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita untuk masuk dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada setiap kita masing-masing. Mari kita bersyukur bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin menyertai kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, untuk makanan, minuman yang Tuhan sediakan, untuk berkat-berkat jasmani, rohani yang Tuhan berikan. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Kiranya Tuhan menyatukan hati kami, Tuhan menolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh konsentrasi di hadapan Tuhan untuk bersatu di dalam doa, untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Sekali lagi kami mohon pengampunan-Mu, sucikan dan layakkan kami Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk kebaktian umum minggu ini, di mana kita akan memperingati Hari Ayah Internasional. Kita doakan untuk setiap penata layan, untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga untuk jemaat-jemaat yang hadir, biar bapak-bapak bisa membawa teman-temannya yang lain untuk bisa bersama-sama beribadah pada minggu ini. Kita doakan untuk keamanan, juga untuk peralatan yang dipakai. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk kebaktian umum minggu ini. Kami bersyukur kami boleh memperingati Hari Ayah Internasional. Kami rindu Tuhan supaya para ayah bisa hadir, bahkan bisa membawa teman-temannya yang lain untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan Kau pakai urapi hamba-Mu, Injil dari Anus, biarlah dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia boleh dipakai Tuhan secara luar biasa. Berkati setiap penata layan, Kau juga berkati mereka dalam persiapan untuk melayani Tuhan, biar mereka boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Berkati Tuhan untuk keamanan, disiplin melayani, juga setiap peralatan dipakai, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan juga jaga, lindungi keluar masuk kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-jemaat-Mu,
Biar mereka punya kerinduan, semakin hari semakin banyak jemaat-jemaat yang boleh hadir, bahkan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru juga. Makasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Doakan kami yang melayani supaya kami boleh terus diberi kekuatan kesehatan. Kami juga diberikan urapan dan kuasa daripada Tuhan dalam persiapan-persiapan pelayanan. Kami boleh menjadi berkat. Doakan untuk segala hal yang kami kerjakan supaya Tuhan berkenan dan Tuhan menolong sehingga kami boleh melayani dengan penuh sukacita. Kita berdoa juga untuk anak-anak, biar Tuhan juga berkati mereka dengan kekuatan kesehatan. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan juga pimpin masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa menyerahkan kedua hamba-Mu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini, biar kami boleh diberi kekuatan kesehatan, kami boleh diberi hikmat, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Tuhan juga tolong kami benar-benar boleh menikmati sukacita di dalam kami melayani Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka tubuh yang sehat, berikan mereka hikmat di dalam segala hal, dan Tuhan juga berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Pimpin usaha pekerjaan mereka, Tuhan buat mereka berhasil Tuhan, biar mereka sungguh-sungguh boleh menikmati dan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Berkati masa depan mereka, segala rencana mereka ke depan, Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyediakan apa yang dibutuhkannya. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendukung dalam doa jemaat-jemaat kita dalam kehidupan mereka masing-masing, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam segala pergumulan mereka. Kita doakan mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan dan mereka tetap bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kita. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan juga pimpin kehidupan rohani mereka. Mereka boleh terus mengandalkan Engkau, setia mengiring Tuhan, setia terhadap gereja lokal mereka, dan mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Kau berkati setiap beban pergumulan mereka hadapi, mereka boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Dan Tuhan juga pimpin, berkati juga untuk setiap usaha pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan buat mereka berhasil. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang memulai usaha, kiranya Tuhan juga buka jalan, Tuhan memberkati setiap hal yang mereka kerjakan, biar Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita terus mendukung dalam doa untuk pemerintah kita, biar Tuhan terus menolong di dalam sisa waktu untuk Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya, biar Tuhan berikan hikmat, dia bisa menyelesaikan dengan baik dan juga bisa mendapatkan dukungan baik dari menteri-menteri maupun juga dari rakyat ini. Kita doakan untuk pemilu yang akan datang. Kita terus berdoa, kita mohon belas kasihan Tuhan supaya kita tidak salah memilih, dan Tuhan pilihkan yang terbaik bagi kita, orang yang takut akan Tuhan dan mencintai bangsa dan negara ini. Dan kita pun juga bisa menggunakan hak pilih kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami, untuk Pak Jokowi. Tuhan berkati dia di dalam masa-masa sisa waktu untuk pemerintahan dia ini, biar Tuhan berikan dia hikmat di dalam menyelesaikan setiap hal yang dia harus kerjakan dan lakukan. Kami rindu Tuhan, dia bisa mendapat dukungan baik dari menteri-menteri maupun juga dari rakyat Indonesia. Engkau tahu Tuhan betapa banyak orang yang terus ingin merongrong dia, biar Tuhan juga menolong sehingga dia boleh tetap teguh, dia boleh tetap setia dengan amanah yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Berkati juga untuk pemilu yang akan datang Tuhan. Kami rindu dan kami mohon belas kasihan untuk bangsa dan negara ini. Sudah sekian lama kami terus mendoakan Tuhan. Kami rindu ada pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi Tuhan, dan orang yang sungguh-sungguh mencintai bangsa dan negara ini. Kami rindu Tuhan, Kau campur tangan di dalam semuanya ini, sehingga setiap kami juga bisa menggunakan hak pilih kami tidak salah di dalam memilih orang yang tepat, biar Tuhan berikan kami hikmat juga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan masa depan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.
tolong dukung dalam doa untuk rencana kita akan memulai kembali persekutuan doa YABES ini secara onsite ya. Kita tidak akan online lagi, kita akan memulai kembali. Kita berdoa biar jemaat bisa memberikan dukungan dan bisa ikut serta di dalam persekutuan doa yang akan diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam. Kita akan mulai kembali nanti pada tanggal 14 Juli. Jadi kita bisa mempersiapkan diri kita mulai sekarang, dan biarlah kita bisa memberikan support, kita bersama-sama bisa berkumpul kembali untuk bersekutu dan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk rencana persekutuan doa ini akan dimulai kembali. Kita satu-satu ya, nanti kita mungkin selanjutnya kita akan mulai lansia juga yang lain-lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa menyerahkan rencana kami akan memulai kembali persekutuan doa secara onsite Tuhan. Kami rindu, kami bisa berkumpul bersama-sama, kami bisa lebih merasakan persekutuan di dalam Tuhan. Kami benar-benar bisa menyatukan hati kami untuk kami boleh berdoa bersama-sama. Oh tolong Tuhan, biar rencana 14 Juli kami akan memulai kembali. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga jemaat-jemaat-Mu, pengurus-pengurus semua bisa berkumpul bersama-sama. Kami bisa bergandengan tangan, kami bisa berdoa, menangis bersama-sama, sehingga kami boleh merasakan Tuhan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan lewat persekutuan doa YABES ini. Kami rindu Tuhan supaya jemaat-jemaat-Mu bisa ikut serta terlibat di dalam pelayanan doa ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa doa ini menjadi jantung dari sebuah gereja, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami sangat membutuhkan persekutuan doa ini, di mana kami bisa bersama-sama menyatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih, kami serahkan semua rencana ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita mendukung dalam doa. Kita dengar akhir-akhir ini banyak gereja-gereja yang ditutup. Kita berdoa biar Tuhan menolong, pemerintah bisa mengantisipasi hal ini sehingga tidak terus berkelanjutan kemana-mana. Kita doakan untuk gereja-gereja yang sudah mengalami hal ini, biar mereka tetap dikuatkan, mereka bisa mendapatkan jalan keluar sehingga mereka bisa kembali beribadah. Dan kita doakan juga untuk gereja kita di sini, biar Tuhan lewatkan kita dari hal-hal yang buruk ini. Biarlah Tuhan terus menolong, kita bisa bertumbuh bersama-sama di gerejanya di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa. Akhir-akhir ini kami banyak mendengar banyak gereja di mana-mana yang mulai ditutup-tutup Tuhan, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang menjadi musuh Engkau. Tuhan, ampuni mereka. Kami rindu Tuhan, biar gereja-gereja yang sudah mengalami ini mereka boleh tetap diberi kekuatan, keteguhan iman, mereka boleh dipulihkan hati mereka Tuhan dengan kasih dan pengampunan dari Engkau. Biarlah mereka bisa kembali lagi beribadah bersama-sama. Tolong pemerintah bisa tanggap dan bisa mengantisipasi hal ini Tuhan. Kami rindu gereja-Mu di sini juga bisa tetap berdiri teguh. Kami dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat seperti ini Tuhan. Kami tahu kami lemah, kami tidak berdaya, kami hanya mohon belas kasihan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-gereja Tuhan ini supaya semua boleh dipulihkan dan mereka semua boleh melihat kemuliaan Tuhan. Orang-orang sudah melakukan kejahatan, orang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini, mereka boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, bahkan bisa membuat mereka bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh melakukan persekutuan doa pada malam hari ini. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, sucikan, kuduskan uang ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan Tuhan, setiap kami yang memberi juga tangan-tangan yang akan mengelola uang ini. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.